Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Dia telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik dan ikut jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Shadaqallahul Abang Syah, azim. iya. Oh ini Bang Syah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik. Terima kasih untuk Ananda Syahril yang telah membacakan tilawah tadi. Semoga Allah memberikan kita keberkahan yang luar biasa. Amin Allah. Amin. Ya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ibu Eva selaku Kepala Sekolah SD Islam Mutiara Hati. Kepada Ibu Eva, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Atur nuhun, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dipertemukan dengan bunda-bunda, dengan mamah-mamah. Ada ayahnya nggak ya di sini? Saya belum lihat partisipannya. Kalaupun ada ayah, mudah silaturahim. Ya, alhamdulillah hari ini saya juga ada kesempatan untuk bergabung di parenting yang diadakan oleh komunitas sekolah. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya ingin dulu yang sudah bergabung, mungkin yang terhormat sudah ada Ketua Komite Ibu Dian bersama reng-rengan pengurus komite sekolah, kemudian ada juga Ibu Bapak Guru dan Ayah Bunda, juga ada mungkin anak-anak yang bergabung juga ya. Alhamdulillah senang rasanya bisa hadir di tengah-tengah bunda-bunda semua di jam-jam yang jam-jam yang kritis gitu ya. Biasanya sudah makan siang nih gitu ya, tapi bunda-bunda tetap semangat untuk thalabul ilmi hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa menjadi bekal kita untuk mendidik putra-putri kita. Temanya sangat bagus sekali. Kemarin kan yang kelas 1, kebetulan saya tidak bisa hadir 100% karena memang ada kegiatan juga. Alhamdulillah untuk tema yang hari ini adalah membangun tanggung jawab, kalau tidak salah ya, temanya adalah membangun tanggung jawab putra-putri kita. Mungkin tadi juga sudah dibacakan sama Ananda Syahrir surat Luqman, bagaimana orang tua itu harus mengajarkan, yang pertama adalah ketahuidan kepada Allah. Jangan sampai kita mengajarkan atau memberikan contoh yang buruk secara tidak sengaja gitu ya, bagaimana mencontohkan misalnya kan kita kadang-kadang gini, kalau misalnya sedang jangan minum es nanti sakit, padahal kan es mah nggak akan membuat sakit, yang membuat sakit mah ya qadarullah adalah Allah. Itu ya salah satu cara sebenarnya kekeliruan kita sebagai orang tua yang tanpa kita sadari juga sebenarnya salah gitu ya, salah dalam istilah itu memberikan, walaupun sebenarnya tidak, mungkin kita tidak sadar gitu, tapi ada perkataan-perkataan yang sebetulnya itu ketahuidan kepada Allah tuh jadi bergeser gitu, sakit itu karena es gitu, bukan karena Allah misalnya, atau misalnya jangan hujan-hujanan nanti sakit. Nah, itu pun salah satu mungkin sedikit bisa di-sharingkan ilmu-ilmu tentang ketauhidan. Kemudian bagaimana juga tadi kalau kaitannya dengan tanggung jawab, mungkin bagaimana seorang anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap kedua orang tuanya, terhadap Allah, dan terhadap lain sebagainya. Tanggung jawab ini harus dipupuk dari kecil, dari sedini mungkin, karena jangan sampai anak-anak kita tumbuh besar tetapi dia loss dari rasa tanggung jawab, baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali, yang mungkin nanti
formatnya kan mungkin ada diskusi mungkin dengan Bu Maya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengupas bagaimana cara kita mengajarkan tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Saya sendiri pun terkadang lost gitu kan ya, inginnya kan sebagai orang tua itu membantu aja, misalnya kalau anak-anak kesulitan membantu. Tetapi setelah mereka besar baru kita ngerasain, oh iya, kenapa ya saya selalu membantu di usia-usia yang memang harusnya diberikan tanggung jawab, sehingga pas besarnya mereka itu jadi tidak mandiri seperti itu ya. Jadi rasa kasih sayang kita tuh terkadang mungkin berlebihan seperti itu ya, Ayah dan Bunda. Mungkin saya tidak akan panjang lebar gitu. Saya bersyukur memiliki komite yang sangat aktif gitu kan ya, sangat aktif untuk memberikan atau mengadakan acara-acara parenting, acara-acara silaturahim gitu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa sering dilaksanakan dan juga harapannya sih orang tua bisa hadir. Kalau bisa sih mungkin dalam tanda petik itu wajib semua orang tua bisa hadir supaya pemahaman kita menjadi sama. Baik itu dihadiri oleh ibu dan bapak gurunya dan dihadiri juga oleh ayah bundanya. Sehingga pengasuhan kita akan sama dari sekolah, dari rumah, dan dari manapun. Mungkin itu aja. Saya mungkin sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada komite dan pengurus komite dan ayah bunda yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadikan bekal buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan-kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eva atas sambutannya. Semoga kita semua semakin lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan ada sedikit sambutan dari koordinator kelas 2 Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Ibu Razan. Kepada Ibu Razan untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Mami Digo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara parenting kelas 2 dengan narasumber Ibu Maya Yulianti MPSI dengan tema mengembangkan tanggung jawab pada anak. Terima kasih saya ucapkan kepada jajaran komite sekolah, Tedian Sri sebagai ketua dan teman-teman, jajaran sekolah SD Islam Mutiara Hati, Ibu Eva Liana beserta tim guru kelas 2, serta bunda dan ayah orang tua kelas 2 Abu Bakar As-Siddiq SD Islam Mutiara Hati yang telah memfasilitasi kegiatan parenting ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Maya bisa menjadi bekal kita sebagai orang tua dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak kita menjadi pribadi yang indah akhlak dan pekertinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Razan atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan menyimak materi parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Maya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Ibu Maya untuk memaparkannya. Terima kasih Mama Digo, Bunda dan Ayah sekalian di level 2 ya. Mungkin juga ada dari orang tua di level lain. Terima kasih juga komite sekolah dan juga Ibu Eva sebagai kepala sekolah tadi yang sudah membuka pertemuan hari ini. Hari ini saya tidak akan serta-merta jadi pusat pengetahuan. Hari ini kita akan sama seperti
parenting yang minggu lalu sudah diadakan, kita akan skemanya kita akan ngobrol cantik. Jadi mungkin di sini bunda-bunda juga punya kesempatan untuk bertukar ilmu, bertukar pengalaman satu sama lain. Siapa tahu ilmu dan pengalaman bunda-bunda juga bisa jadi jariah, termanfaatkan oleh bunda-bunda yang lainnya. Ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu karena kebetulan hari ini kedua putra-putri saya tidak dalam kondisi baik kesehatannya, jadi mungkin nanti di tengah-tengah pemaparan atau diskusi kita tiba-tiba kamera saya off, berarti saya perlu akrobat sebentar. Tidak apa-apa ya, akrobat mah adalah kekuatan bunda-bunda ya. Beda sama ayah yang biasanya kalau ayah mah bisa fokus gitu ya satu tugas, kalau bunda itu biasanya akrobat di antara 5 tugas sekaligus biasanya ya. Nah, oke, hari ini sesuai dengan request dari bunda-bunda kelas 2, saya bungkus tema obrolan kita hari ini di siang hari dengan tenaga yang tersisa. Mungkin tadi pagi sudah banyak terkuras dengan tugas-tugas yang lain, pengasuhan anak, juga mungkin tugas-tugas di pekerjaan. Mudah-mudahan energi-energi kita yang ada bisa kita manfaatkan, bisa jadi jalan, bisa Allah ringankan. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi menambah sudut pandang baru sehingga amanah kita dalam membesarkan anak-anak kita bisa jadi lebih mudah. Amin ya robbal alamin. Saya akan buka dulu, coba share screen dulu ya untuk pembuka diskusi kita hari ini. Sambil saya buka screen-nya, boleh mungkin bunda-bunda menyiapkan jus gitu atau teh panas biar obrolan kita lebih enak. Tema obrolan kita hari ini yaitu mengembangkan tanggung jawab Ananda. Nah, oke, kita seperti kemarin ya, captionnya kita berharapnya anak-anak kita tuh sudah segera memiliki kesadaran untuk bisa sholat 5 waktu gitu ya, nggak usah diteriakin atau diingetin berkali-kali, udah langsung siapin, ambil sejadahnya, alat sholatnya, langsung sholat. Kemudian belajar dan mengerjakan tugas, mengaji dan murojaah, bangun pagi juga nggak susah, langsung sholat subuh gitu ya, menyiapkan keperluannya sendiri. Apalagi kalau bisa membantu pekerjaan rumah atau juga nggak main HP aja di sepanjang waktu, atau kesadaran-kesadaran lain yang memang tiap rumah punya harapan yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut diskusi, boleh nggak bunda-bunda tulis dulu nih di kolom chat. Coba tuliskan 3 perilaku nih di antara apa yang bunda-bunda harapkan dari tanggung jawab Ananda yang jadi medan juang paling berat gitu rasanya buat bunda-bunda. Boleh ditulis ya di kolom chat. Sholat 5 waktu dari Bunda Eri. Ada lagi. Yang 2 lagi apa? Yang 2 lagi apa, Mam? Coba tulis 3, Mam. Menyiapkan keperluan sendiri. Mengerjakan tugas tanpa banyak drama, bangun pagi nggak pegang HP aja,
susah disuruh makan. Nah, ini makan ya, bangun pagi, mengerjakan tugas, nggak main HP. Bangun pagi, menyiapkan keperluan sendiri, nggak banyak main HP, sholat 5 waktu, bersiap ke sekolah. Bangun pagi, sholat 5 waktu, mengerjakan tugas. Sholat 5 waktu. Kemudian tugas. Ya, banyak nih yang PR-nya di antara sholat 5 waktu, menyiapkan keperluan sendiri, handphone, sama bangun pagi. Ada juga yang tentang makan tadi ya. Makan itu adalah kekhawatiran nomor 1 buat ibu-ibu. Terus belajar dan mengerjakan tugas sendiri ya. Nah, pengennya siapa Bun, Cung, yang pengennya kayaknya nggak usah diingetin tiap hari, tiap saat gitu, bisa diingetin sehari aja terus besoknya bisa berjalan otomatis gitu. Siapa Bunda yang mau kayak gitu, Cung? Cung. Banyak nih kayaknya yang ngacung ya. Hampir semua Bunda senyum-senyum kayaknya nih. Nyatanya tidak semudah itu Bunda, tidak semudah itu Ferguso ya. Gimana kalau gitu ya? Apa sih yang mesti dilakukan supaya anak-anak tuh bertanggung jawab deh, minimal atas keperluannya sendiri, bertanggung jawab sama sholatnya, nggak usah diingetin aja. Masih ada yang ngacung nih, saya jadinya belum bisa. Ngerjain tugas nggak perlu pakai ancaman. Oh iya, sebentar saya foto katanya. Ngerjain tugas nggak perlu pakai ancaman. Nah, nih. Apa sih kalau gitu? Yang bisa dilakukan. Benar nggak sih sebetulnya harapan Bunda ini bahwa anak-anak kita, apalagi sekarang ya udah di usia SD, udah kelas 2 juga, perlu punya kesadaran ini nih, sholat 5 waktu, belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri gitu ya, mengaji, bangun pagi, menyiapkan keperluan sendiri, nggak main HP aja waktunya. Oh iya, siap. Nggak main HP aja. Sebetulnya betul nggak ya harapan Bunda-Bunda ini? Sebetulnya memang betul Bunda. Ini yang memang harus jadi target Bunda-Bunda sekalian di usia SD ini. Sebetulnya dimulai dari kemarin kelas 1 gitu ya. Ini memang harus jadi target ayah bunda sekalian. Si tanggung jawab ini mulai sejak SD. Apakah di usia-usia sebelumnya belum perlu gitu ya? Bukan belum perlu, usia-usia sebelumnya bukan bahasanya belum perlu ya. Kalau usia-usia sebelumnya tugas kita itu adalah memelihara yang sebetulnya Allah sudah tetapkan kebiasaan baik pada anak-anak kita. Seperti pada dasarnya bayi itu bangunnya pagi gitu ya. Cuma biasanya kita yang bikin extend jadi bangunnya agak siang gitu supaya kita pengennya tugas kita beres dulu nih baru anak-anak bangun gitu ya biar nggak riweh gitu. Terus anak-anak kita juga sebetulnya punya siklus makan yang teratur. Kadang-kadang tanpa sengaja kita mengubah siklus itu. Atau misalnya anak-anak kita pun sebenarnya anak-anak yang tumbuh dengan rasa ingin tahu dan keinginan belajar yang tinggi sebetulnya. Tidak perlu disuruh-suruh. Cuma di usia-usia kecil, keinginan belajar itu biasanya muncul jadi perilaku yang cukup menguras energi bunda-bunda sekalian untuk mendampinginya seperti ini.
bertanya tanpa henti gitu ya. Terus coba-coba campur ini dan itu, terutama stok-stok persediaan dapur Bunda dan alat-alat kebersihan gitu ya. Dicampur satu sama lain. Nah, sebetulnya itu adalah awal dari fitrah belajar anak-anak. Kita yang tidak cukup sabar kadang-kadang menghentikan fitrah tersebut, sehingga ketika masuk SD kita jadi harus mulai lagi kebiasaan bangun pagi, kita harus mulai lagi mendorong dia untuk mau belajar hal baru gitu. Kita harus juga bentuk lagi dia bisa percaya diri, bisa menyampaikan pendapatnya di depan umum. Jadi buat bunda-bunda yang masih punya putra-putri sebelum usia SD, sebaiknya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah Allah instalkan sebenarnya, yang jadi fitrah anak-anak kita tuh kita pelihara, sehingga ketika masuk SD tidak terlalu banyak gitu ya hal yang perlu kita ajarkan lagi. Jadi kalau bangun paginya sudah terbentuk di SD, nggak harus diajarkan lagi ya tanggung jawab untuk bangun pagi gitu. Ketika misalnya kita sudah instalkan kebesaran Allah, iman gitu ya, menghadirkan Allah dalam setiap tindakannya, dalam setiap kejadian yang mereka alami, maka kita tidak perlu susah lagi membangun keinginan untuk belajar sholat gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah di SD? Tidak apa-apa juga gitu ya. Kita SD mulai, belum terlambat. Sebentar. Saya stop dulu screen-nya. Coba lagi ya. Memang harus gitu ya Bun ya, membangun tanggung jawab dan kebiasaan ini memang harus dimulai sekarang juga ketika putra-putri kita ada di usia SD. Nah, kenapa? Karena ini dia timeline pengasuhannya, Bun. Dalam ajaran agama kita di Islam, kita punya target. Kalau misalnya dalam konsep psikologi secara umum, itu tidak ada misalnya targetan bertanggung jawab itu di usia 14, tetapi kita sebagai Muslim, kita punya target bahwa ketika anak-anak kita balik, sebelum ini kan apa yang dilakukan anak-anak kita, pahala maupun dosa yang mereka lakukan, benar dan salah perilaku yang mereka lakukan, itu jadi tanggung jawab kita. Tetapi setelah mereka balik, kita berlepas. Mereka menanggung sendiri nih apa yang benar dan apa yang salah, apa yang perilaku mereka mengarah pada pahala maupun pada dosa gitu, apa perilaku mereka yang Allah suka dan Allah tidak suka, itu mereka perlu tanggung sendiri, sehingga kita bekerja dengan target pada usia balik mereka perlu mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kalau Ali menjelaskan di usia 0 sampai 7 sebagai raja, kemudian 7 sampai 14 gitu ya. Ini sebagai tawanan disebutnya, masa latih, masa nempak. Jadi nah kita sekarang berada di usia ini gitu ya, di usia masa tempa ini. Iya, bentar ya. Apa targetannya nih? Kita berada di usia tempa ini dibagi dua ya. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Rasulullah ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun, kalau mereka belum mau mengerjakan sholat, maka kamu boleh memukulnya. Jadi artinya kita ajarkan itu di usia 7 tahun, 10 tahun diharapkan mereka sudah bisa tumbuh kesadarannya, tumbuh kesediaannya dengan tanggung jawabnya itu sudah tumbuh, sehingga ketika mereka tidak memunculkan perilaku sholat ini gitu ya, ibadah atau perilaku bertanggung jawab, kita diharapkan sudah bisa memberikan konsekuensi. Jadi kalau di usia
Sebelumnya 7 sampai 10 itu belum masuk ke konsekuensi, kita baru menempa, melatih, menjelaskan, menyadarkan. Di usia 10 nanti kita harapkan mereka sudah siap. Ketika baliknya nanti mereka sudah bisa bertanggung jawab penuh. Kita punya target itu sebagai orang tua Muslim. Nah, apalagi balik anak-anak sekarang baliknya itu usianya lebih cepat ya daripada mungkin 10-20 tahun ke belakang. Kalau dulu baliknya itu terjadi setelah masuk usia SMP, anak-anak sekarang bahkan baliknya ada di usia SD gitu ya, yang dimana kematangan kedewasaan berpikir mereka juga belum sampai, tapi mereka sudah balik, mereka sudah mimpi basah atau mereka sudah menstruasi. Nah, kalau di dalam agama kita kan tidak ada tidak ada keringanan tertentu ya, ketika sudah balik ya balik. Mau itu di usia 10, mau itu di usia 14. Jadi kalau memungkinkan kita bisa memperlambat balik sehingga bisa datang bersamaan dengan akilnya, itu alhamdulillah. Salah satu guru saya Adriano Ruspi menyatakan katanya untuk memperlambat balik itu satu, menyediakan makanan-makanan yang lebih alami, natural. Jadi makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang bukan makanan gitu ya, yang ada hormon tambahan sebaiknya dihindarkan kalau memang tidak urgent, harus gitu ya. Kemudian yang salah duanya adalah melatih tanggung jawab dan menghadapkan mereka pada persoalan yang sebenarnya gitu. Jadi mereka perlu dihadapkan pada tanggung jawab, perlu dihadapkan pada persoalan, tidak selalu kita bantu. Itu bisa membantu mereka memperlambat baliknya. Nah, targetnya tadi mereka bisa mengendalikan diri tadi. Yang penting mereka itu paham apa yang salah, apa yang benar, kenapa harus dilakukan, kenapa tidak boleh dilakukan. Mereka perlu paham, bukan hanya sekedar melihat senyum atau ekspresi rengutan bunda gitu. Jadi kita, ayah bundanya perlu menjelaskan supaya mereka paham. Kenapa sih ini perlu mereka lakukan? Karena sebetulnya perilaku-perilaku ini membantu mereka untuk nanti lepas dari kita. Kemudian tadi ya 7-10 tahun itu sebelum kita sampai pada tadi kesadaran untuk berbagai macam tanggung jawab itu tumbuh otomatis, ini yang perlu ditanamkan di dalam mindset kita. Anak tahu kenapa itu harus dilakukan. Anak mau melakukannya dan anak dapat melakukannya dengan cara yang betul. Jadi bunda itu tidak bisa misalnya hanya menuntut, ayah bunda tidak hanya bisa menuntut kamu tuh diurus keperluannya sendiri dong gitu ya. Masa harus dibantu bunda terus sih? Coba keperluan sekolahnya diurus sendiri. Nah, itu terlalu banyak, terlalu abstrak buat anak-anak. Apa sih keperluan sekolah itu seperti apa sebetulnya? Kita harus ajarkan satu-satu. Siapkan bukunya, apa aja sih yang termasuk keperluan barang-barang yang diperlukan sekolah, buku-buku pelajaran, tas, makanan gitu ya. Itu harus dijelaskan satu-satu. Seperti misalnya Bu Guru kelas 1 nih, menjelaskan gimana supaya anak-anak itu terampil ketika datang dan pulang berenang. Bu Guru kelas 1 kan akan menjelaskan ketika datang itu anak-anak berbaris, kemudian simpan kreseknya di depan, masukkan keperluanmu, terus udah gitu silahkan ganti, buka bajunya, masukin ke kresek, kamu berenang. Nanti setelah selesai berenang, ambil kreseknya, masuk ke kamar mandi, pakaian basahnya dimasukkan ke kresek. Nah, itu perlu dijelaskan detail. Itu kenapa ada waktu 3 tahun bunda-bunda 7 sampai 10 yang mungkin 6 masuk SD-nya ada 6 sampai 10, ada 3-4 tahun untuk membentuk itu. Jadi tidak bisa diburu-buru. Itu kenapa tadi
Ini target yang betul gitu ya. Membangun perilaku bertanggung jawab pada anak-anak itu adalah target yang betul. Harapannya perlu masuk akal, perlu realistis. Realistisnya berapa tahun ngajarinnya? Sampai setidaknya 10 tahun. Itu perlu diajarkan perlahan terus-menerus. Kalaupun kelihatannya sudah mulai tumbuh, itu perlu dievaluasi karena sebelum 10 tahun itu masih akan fluktuatif, naik turun kalau kita tidak memberikan respon yang tepat. Misalnya mereka udah bantu pekerjaan rumah kita, saudaranya enggak misalnya, tapi respon kita enggak ada berbeda gitu sama yang mereka yang sudah bantu sama anak kita yang tidak bantu gitu, sehingga mereka belajar bahwa ya nggak dibantu juga aku nggak masalah tuh Bunda, ya udah aku nggak jadi aja numbuh tanggung jawab membantu pekerjaan rumahnya gitu, turun aja gitu, masih akan fluktuatif. Jadi di sini itu disebutnya fase latih, bukan fase memetik hasil. Jadi Bunda harus sabar-sabar, belum ya ini gitu ya. Anak-anak masih berada pada periode tempa, sehingga nanti diharapkan muncul otomatis dan kesadarannya sendiri itu setidaknya secepat-cepatnya di usia 10 tahun. Kemudian salah, jadi kan salah itu sebetulnya sebagai proses mereka belajar gitu ya. Kalau salah ya tinggal diarahkan, salah diperbaiki. Gunakan pembelajaran konsekuensi logis. Jadi sebaiknya bukan digunakan hukuman, tapi konsekuensi logis. Apa konsekuensi logis itu? Misalnya mereka main-main sama barang pecah belah, misalnya di usia. Terus kemudian tangannya mungkin belum bagus, akhirnya pecah gitu. Konsekuensi logisnya apa? Membereskan pecahannya, kemudian mengganti misalnya, karena itu adalah barang Bunda kan gitu. Menggantinya dengan apa? Boleh jadi uang jajan mereka gitu misalnya. Jadi bertanggung jawab yang logis. Yang tidak logis itu apa? Misalnya tadi setelah memecahkan, Bunda ngomel-ngomel terus kamu nggak main handphone gitu ya. Itu kan nggak berkaitan ya. Nggak berkaitan antara main handphone sama barang yang pecah gitu. Sehingga mereka tidak belajar bertanggung jawab karena pecahannya nanti tetap diberesin sama Bunda gitu. Nah, mereka nggak belajar mengkaitkan. Kemudian dasari itu dengan cinta untuk kebaikan mereka. Gunakan bahasa cinta agar mereka menerima ketegasan kita itu untuk kebaikan mereka. Di usia-usia segini tuh kan sering protes, Bunda mah jahat, Bunda mah nggak sayang aku gitu ya, muncul biasanya kalau misalnya Bunda udah mulai berubah jadi singa gitu ya, Bunda mulai taringnya keluar, Bunda mah jahat, Bunda mah marah-marah terus gitu ya, Bunda mah nggak sayang aku, bundanya teman aku mah nggak pernah marah, bundanya teman aku mah boleh, aku anaknya main handphone terus misalnya. Di sini udah mulai gitu ya. Nah, untuk bahasa cinta, bunda-bunda boleh deh pelajari, mungkin kalau waktunya ada luang, video-videonya Dokter Aisyah Dahlan ya, Dokter Aisyah lah. Ada di situ dia membahasnya lebih rinci dan lebih sederhana. Apa sih bahasa cinta itu, bagaimana supaya cinta kita sampai ke anak-anak. Pasti nggak ada ya bunda-bunda yang nggak sayang sama putra-putrinya, insya Allah pasti nggak ada. Tapi kadang-kadang bahasa cinta yang salah bikin cinta kita nggak sampai ke anak-anak kita. Nah, kemudian buat kesepakatan dulu bersama, tadi jelaskan dulu. Ketika misalnya membereskan keperluan sendiri, itu jelaskan dulu untuk apa. Kemudian ini adalah kesepakatan bersama yang diterapkan pada semua rumah, semua anggota keluarga gitu, bukan hanya si A saja gitu ya, bukan hanya si B saja. Dan kalau misalnya ada adik-adiknya yang lebih muda yang belum mampu sampai ke sana, ya jelaskan saja bahwa adik-adik kamu usianya masih muda. Tapi nanti ketika adik-adik kamu sudah di usia ini, mereka juga sama kok, akan diterapkan aturan yang sama, akan diberikan tanggung jawab yang sama. Dan hadirkan ayah si Raja Tega gitu ya. Dan ayah sebagai penanggung jawab. Jadi Bunda
merencanakan anaknya juga berdua ya, mengasuhnya juga saya harapkan berdua karena ada taste yang berbeda antara ayah sama bunda sebetulnya. Ini dia tadi untuk menerapkan aturan harus slide ini juga saya tayangin lagi ya. Slide ini saya tayangkan kemarin di kelas 1, tapi ini perlu tetap ditayangkan lagi karena untuk menerapkan aturan dalam tanggung jawab yang paling awal dibangun adalah koneksi dulu gitu ya, koneksi kita sama anak-anak kita. Nyambung nggak? Terpaut nggak hatinya dengan hati kita? Karena kalau nggak ada koneksi, nggak nyambung, itu nggak akan sampai apa yang kita maksud, apa yang kita harapkan. Sama seperti misalnya bunda tiba-tiba gitu ya, ada orang yang nggak terlalu deket, terus datang ngatur-ngatur, kamu tuh harusnya gini loh, ngasuh anak tuh harusnya gini, bla 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 gitu. Kayaknya bunda bukannya ingin ngikutin, malah siapa kamu gitu ya, rasanya gitu. Nah, boleh jadi anak-anak kita juga kalau hati mereka tidak terpaut sama hati kita, koneksinya tidak terbangun, apa yang kita harapkan, apa yang kita ajarkan itu tidak akan sampai. Ya, sebentar sholat. Itu tidak akan sampai. Apa sih yang meningkatkan koneksi? Nah ini, perhatian, penerimaan gitu ya, dibanyakin deh, banyakin ngobrol, dibanyakin dipelukan, banyakin menyimak, sering-sering ngobrol receh. Jadi kalau ngobrol sama anak-anak kita, ngobrolnya nggak usah, nak rencana masa depan kamu apa, nggak usah serius-serius, ngobrolin receh aja, nak ada jajanan baru apa ya, apa yang enak gitu ya. Biasanya anak-anak kita akan lebih merasa kita mau menyimak gitu ya, bukan mau memerintah. Nah, kalau koneksi sudah terbangun, akan lebih mudah kok. Koneksinya terbangun akan lebih mudah mereka kita koreksi. Kalau misalnya kita arahkan, kita atur pun mereka akan lebih mudah sebetulnya saat koneksi sudah terbangun. Jadi kalau yang susah diarahkan, boleh jadi evaluasi lagi. Jangan-jangan koneksi kita sama mereka sudah melemah. Tingkatkan dulu koneksinya. Tadi kenapa ayah harus dilibatkan? Karena memang peran ayah dan bunda itu memang berbeda. Contoh kecilnya saja, misalnya nih, saya pernah anak saya kan memang kondisinya istimewa ya. Yang pertama, dia tumbuh takut air, takut ketinggian gitu di awal-awal. Ketika saya mengajarkan waktu itu sama-sama ya ke kolam renang gitu. Kalau saya kan pelan-pelan gitu ya, didampingi masuk air pelan-pelan gitu. Terus ketika masuk seluncuran juga sama-sama gitu ya, anaknya dipangku seluncuran tinggi gitu berkali-kali. Terus gitu gantian. Ya udah sama ayahnya sekarang, saya yang tunggu barang-barang. Nggak lama kemudian ayahnya telepon, sini lihat katanya ke area perosotan. Terus pas dilihat, iya sayang sebentar. Anak saya lagi diluncurin dari ketinggian yang kayaknya ada sih tingginya 3 meter gitu seluncurnya, sama ayahnya diseluncurin aja, tuh ayahnya nunggu di atas, terus sudah sampai bawah, naik nak, dan dia naik ke atas. Itu yang ada berbeda ya cara ayah sama bunda. Mereka belajar untuk tadi lebih berani, lebih menerima tantangan. Terus cara menggendong aja. Kalau bunda itu biasanya gendongnya di mana, Bun? Kalau gendong anak gitu. Di pinggang kan kalau bunda? Di depan pinggang kan. Kalau ayah di mana? Punggung. Ayah di punggung, kalau nggak di pundak ya. Pun yang dilihat anak itu berbeda gitu. Kalau bunda kan di sini aman ya, nggak akan jatuh. Kalau di pundak tuh tantangannya kan lebih tinggi, tapi pemandangannya lebih luas, resikonya memang lebih tinggi gitu. Kemudian misalnya ada kisah juga nih pernah
Bunda ada keperluan, ajak anak-anak main ya gitu. Jangan lupa nanti jangan lupa diingetin minum. Pergi pagi-pagi, pulang tengah hari, anak-anaknya datang ngeluh, bunda aku haus, aku belum minum dari tadi gitu. Komentar bunda apa? Ayah gimana sih, kok nggak diingetin minum gitu kan, gitu ya biasanya. Terus jawaban ayah kira-kira apa, Bun? Jawaban ayah gimana biasanya? Ya orang anak Anaknya yang lupa, anak yang bener, ya orang anak yang nggak minta. Terus pasti ada jawaban lagi, kan bunda udah siapin, kenapa nggak ayah ingetin gitu kan? ada perbedaan poin-poin kayak gitu, dan itu melengkapi sebetulnya, Bun. Itu kenapa ketika Allah kasih hak buat ayah, buat bunda mendapatkan peran yang lengkap, maka jalankan kewajibannya. Berbeda mungkin buat keluarga-keluarga lain yang perannya tidak lengkap. Insya Allah Allah akan lengkapi gitu ya. Nah ini bab khusus tadi ya, karena sholat, kemudian ibadah itu ada khasnya dibandingin bab-bab lain, dan ternyata ini jadi PR banyak juga. Sebenarnya saya juga ada rencana, kemarin baru ngobrol-ngobrol ya sama Budian, ada rencana pengen manggil yang lebih expert sebenarnya untuk sholat dan ibadah itu sebetulnya lebih khas gitu ya, dan tapi itu juga jadi prioritas rasanya, jadi tugas utama buat kita, tapi kenyataannya di lapangan PR-nya sangat banyak gitu ya. Even itu di kita nih yang dari keluarga orang tua yang muslim, taat, sekolah di sekolah muslim, ternyata nggak semudah itu meminta anak sholat gitu ya. Nah sebetulnya khas untuk sholat itu, imannya itu perlu diajarkan dari ayah dan bundanya. Sampai sini ayah bunda ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Saya punten, ada anak saya perlu ke kamar mandi sebentar. Boleh bunda tulis aja dulu pertanyaannya di kolom chat. Punten ya. Sampai sini aja dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin tadi sudah mulai terbesit pertanyaan-pertanyaan singkat gitu. Sebentar ya ini. Ini dia. Boleh nggak Bunda tulis dulu pertanyaan dari tema-tema yang saya bahas tadi. Saya izin sebentar aja. Oke, Siwi mau ke kamar mandi. Enggak, Bu Maya. Kepada bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat ya.
Sudah selesai dari kamar mandi. Aku mau minum sup. Iya boleh. Alhamdulillah kalau mau bawa. Susunya sudah habis. Kita sisipi dulu ya, ada pertanyaan dulu. Menghadirkan ayah dari Mama Darel. Nah, menghadirkan ayah sebagai raja tega, ukuran ketegasannya itu sampai mana? Mohon contoh untuk di setiap usianya, 0 sampai 7 tahun ya. 7 sampai 14 tahun. Tega itu soal ketegasan. Tadi, contoh sederhananya soal minum gitu ya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman bahwa mereka perlu minta loh gitu. Mereka perlu aware kebutuhannya sendiri untuk mereka minum gitu. Kemudian misalnya kalau ayah, walaupun nggak semua ayah kayak gitu ya, cuma apalagi ayah-ayah mungkin ayah-ayahnya angkatan bunda-bunda gitu ya. Kalau ibu kan mengingatkan sesuatu tuh misalnya sholat gitu ya, enak sholat gitu, kayaknya sampai 100 kali anaknya nggak bergerak, tapi begitu ayah baru berdiri ngelihat kayaknya udah kita langsung lari gitu ya, kita langsung siap-siap wudhu gitu. Nah sebetulnya konsistensi kayak gitu apa yang perlu. Tega itu bukan berarti galak, kejam, kekerasan, itu beda ya, Bunda. Tega itu sebetulnya soal tegas. Kalau A ya A. Kalau sudah disepakati sepakatan rumah beda-beda. Misalnya kalau sudah disepakati minum susu itu hanya boleh 2 ya 2. Kalau sudah disepakati main game itu misalnya hanya 1 jam ya 1 jam gitu. Hadirkan itu. Kadang-kadang ada beberapa ayah, apalagi ayah yang sini-sini nih, main game itu biasanya anak-anak kenal game pertama, ada banyak, enggak semua, tapi ada banyak keluarga anak-anak kenal gawai pertama sebetulnya dari ayahnya, yang kalau dititipin biar nggak rewel, biar nggak nangis, biar nggak repot gitu. Biasanya sama ayah dikenalin nih sama gawai sehingga anaknya tenang. Atau misalnya bunda-bunda juga suka lihat ya di YouTube atau di Instagram gitu. Ketika ayah dititipin, biasanya gawai bertindak. Nah, kalaupun misalnya seperti itu kenapa kesepakatan itu harus datang dari ayah, supaya figur otoritas di rumah ayah itu powerful, Bunda gitu. Jadi kalau misalnya tadi ayahnya melanggar kesepakatan, Bunda perlu mengingatkan saja, oh ayah lupa ya saat itu ya lupa ya, besok lagi mah enggak kan, enggak gitu. Hari itu mah ayah lupa. Nah, sama seperti ayah juga ngingetin. Jadi ada konsisten. Kalau ayah biasanya gitu ya, kalau misalnya sesuatu itu harus A ya A, kalau sesuatu itu harus B, B biasanya. Allah kasih kelebihan itu pada laki-laki. Kalau Bunda biasanya ada banyak pertimbangannya, sehingga seringkali ketika menetapkan aturan, kadang-kadang ada bolong-bolongnya. Apalagi anak yang pinter gitu ya, dalam 10 kali percobaan ada bolong sekali aja. Misalnya tadi minum susu 2 gitu. 2, Bun minta ya, tambah ya. Enggak gitu, 2 gitu. Ntar ada sekali misalnya pas ada tamu, Bun aku minta ya, tambah ya, Bun ya, kali ini aja gitu ya. Misalnya kali ini aja, ya bolehlah kali ini, tambah. Nah, kalau anak pernah berhasil menawar, biasanya
dia akan coba menawar dengan lebih keras. Itu sebetulnya kenapa tadi ayah sebagai figur yang lebih konsisten perlu dihadirkan, perlu dilibatkan. Beda ketika misalnya tadi ya, begitupun dengan menetapkan hukuman. Nanti ketika 10 tahun ke atas, dari kesepakatan kita nilai anak juga sudah paham, anak sudah tahu sebetulnya apa esensi dari perilaku dan tanggung jawab yang kita harapkan gitu. Ketika dia tidak mengerjakan, dia perlu dapat konsekuensinya gitu. Dia perlu dapat hukumannya. Misalnya nih, saya sih belum sampai ya ngalamin itu. Cuma ini pengalaman dari lagi-lagi sama guru saya Ustadz Adriano. Jadi anaknya waktu itu bilang anaknya marah, terus banting piring sampai pecah piringnya. Terus istrinya bertanya, ya gimana anak kita sampai mecahin piring gitu. Terus dia bilang, ya sudah, nggak usah kasih piring. Jadi disediain makanan, piringnya nggak dikasih, karena kamu udah mecahin piring. Anaknya pintar, di depan ada daun ada daun pisang, ada daun pepaya gitu. Dia makan pakai alasnya daun pisang sama daun pepaya. Terus Ustadz bilang lagi ke istrinya, mulai besok makannya yang berkuah ya. Semua makanan harus berkuah. Sehingga anaknya jadi susah kan makannya ketika berkuah, nggak ada piring itu jadi susah. Baru ya aku minta maaf, aku nggak akan lagi banting piring, dan itu efisien gitu. Efektif. Atau misalnya satu kali anaknya pulang telat nggak bilang-bilang. Terus nggak pakai marah-marah. Ustadz bilang contohnya sebetulnya itu contoh yang saya juga belajar gitu ya, pengen saya terapkan nanti kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Anaknya pulang nggak bilang-bilang, pulang terlambat. Terus Ustadz bilang, yuk semua yang ada di rumah gitu ya, ibu dan adiknya juga kakaknya, kebetulan anak yang tengah kalau misalnya yang pulang terlambat, kita pergi ke restoran favorit anak yang pulang terlambat. Terus ketika si anak itu pulang, dibikin di setting bahwa ketika anak pulang dia nggak ketemu keluarganya gitu di rumah. Terus ketika anak itu pulang nggak ada kan keluarganya, anaknya telepon kan, ya ayah di mana gitu, bunda di mana? Lagi makan di restoran ini. Loh kok ya nggak bilang-bilang sih, kok nggak ngajak-ngajak, aku mau aku nyusul ya ke sana. Nggak usah, kita udah mau selesai kok, udah mau pulang. Kok ya nggak bilang-bilang, kamu juga nggak bilang-bilang pulang terlambat katanya. Jadi dari situ anaknya tahu, maksudnya belajar gitu ya, belajar sesuatu. Iya besok-besok aku bilang kalau pulang terlambat. Jadi kurang lebih jenis konsekuensi atau hukuman tuh seperti itu. Jadi kita nggak perlu marah-marah, efisien gitu. Kenapa perlu disepakati dulu, perlu dicatat dulu, supaya tadi kita tidak perlu mengulang-ulang untuk mengingatkan berkali-kali karena sudah ada kesepakatannya. Jadi tinggal balik lagi ke kesepakatan. Kalau ngulang-ngulang lagi, ngingetin lagi, biasanya anak itu bukan paham, yang ada image-nya adalah bunda mah cerewet gitu ya, atau kenanya ke hati, lebih ke luka, bukan paham. Jadi setiap aturan, setiap tanggung jawab itu di awal perlu dijelaskan bersama. Kalau misalnya itu masih susah, balik lagi, duduk bersama, jelasin lagi. Kurang lebih seperti itu ya, Mama Darel. Ada yang ingin menanggapi, mungkin Bunda yang lain mau menanggapi tentang gimana ayah si Raja tega, mungkin ternyata Bun di rumah kami mah malah ayah yang nggak tegaan gitu. Kan ada ya, kadang-kadang ayah juga nggak tegaan saat ayah berpikir waktunya habis di luar, waktunya habis untuk bekerja, sehingga ketika pulang rumah permintaan anak apapun dituruti. Ada nggak sedikit juga ayah-ayah yang seperti itu. Izin bertanya,
melatih tanggung jawab dan perlu dihadapkan pada masalah, misalnya menghadapi masalah tidak mampu, apakah boleh kita langsung membantu, apakah sebaiknya kita memberi motivasi dulu atau mau mencoba. Oke, contoh masalah konkretnya apa, Mau Melsa? Contohnya aja. Karena beda masalah, biasanya beda pendekatan. Boleh Mau Melsa buka mic-nya, open mic-nya? Mungkin mengerjakan tugas gitu, Bu. Atau kayak yang bagus. kemarin ya, sains gitu yang mewarnai. Hmm. Kalau Abang Bigo kan tipe yang kalau mewarna yang kecil-kecil, sulit-sulit tuh langsung menyerah gitu, Bu. Nggak mau gitu, nggak mau. Mungkin itu aja, Bu. Oh, oke. Nah, paling pertama sih sebetulnya kita dampingi, tapi anak yang mengerjakan. Atau kita beri langkahnya supaya anak lebih mudah, tapi tetap anak yang mengerjakan. Tidak apa-apa, misalnya yang kecil-kecil itu susah gitu ya diwarnainnya, apalagi misalnya anak-anak yang nggak sabaran, geraknya banyak gitu, harus mewarnai yang kecil-kecil tuh tantangan mungkin buat dia tuh lebih baik ngerjain 15 soal matematika daripada harus mewarnai yang kecil-kecil ya Mom ya. Nah, kita sebaiknya itu kenapa misalnya tugas yang kemarin yang project itu kami harapkan ayah bunda ada di sana nemenin, ngedampingin, boleh jadi penasehat atau konsultan ketika anak bertanya, tetapi anak yang mengerjakan. Misalnya ini susah gitu. Nah, kenapa nggak coba bentuknya lebih besar? Misalnya gitu ya, kalau kamu misalnya yang kecil-kecil susah, coba yang lebih besar. Atau kamu bisa kok, coba. Misalnya, ini kan hasilnya nggak bagus. Ya nggak apa-apa, tapi itu hasil pekerjaan kamu sendiri. Nanti pelan-pelan dia akan mencoba gitu. Jadi kasih kesempatan anak mencoba dulu. Anak-anak kita tuh yang udah 7 tahun sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa. Jadi jangan diambil alih, karena kalau diambil alih dia akan salah belajar. Salah belajarnya entah itu berpikir bahwa dia tidak mampu atau tadi ngerengek sedikit aku bakal dibantuin sama bunda. Itu kan jadinya salah belajarnya ya. Gimana Mam Bigo? Baik, terima kasih Bu Maya. Semangat ya. Pasti tiap anak tuh punya tantangannya sendiri kok. Di tugas-tugas tertentu dia susah. Ada yang susahnya ngadepin temen yang suka ngatur-ngatur misalnya gitu. Ada yang susahnya di olahraga, pelajaran olahraga. Ada yang susahnya ketika harus ngomong di depan orang. Padahal kalau di rumah rame. Nah, tiap anak tuh punya keunikan sendiri. Kita sebagai ayah bundanya juga punya keunikan sendiri. Tetapi kombinasi antara mereka dengan kita itu juga akan menghasilkan kesempurnaan yang unik, bunda ayah gitu. Jadi fokus saja pada hancak. Jadi pada catatan kita masing-masing deh, PR kita masing-masing. Kasih kesempatan anak gitu ya. Kalaupun misalnya tidak dibantu sepenuhnya, misalnya gini ya. Itu sebetulnya perlu dilakukan sejak dini, di usia dini. Misalnya anak mau nyalain lampu gitu, tapi tinggi badannya nggak sampai kan, bun gelap mau nyalain lampu. Nah, sebetulnya paling gampang kan kita yang nyalain ya. Tapi sebetulnya seharusnya dari usia dini itu bisa kamu coba dorong kursi yuk gitu. Dorong kursi masih belum, dorong kursi belum sampai ya. Gimana kalau kamu bunda atau ayah bantu angkat kamu yang matiin, kamu yang hidupin. Jadi ketika pun benar-benar kita harus turun tangan, jangan turun tangan penuh. Sedikit dulu, contoh dulu, dia kerjakan lagi. Supaya tadi dianya juga pede, aku tuh bisa, kalau misalnya ada sesuatu yang sulit, aku berusaha dulu sebelum minta tolong ayah bunda. Sudah, kita coba lanjut lagi ya screen-nya. Tadi sampai bab
ini sholat. Nah, bab sholat itu sebetulnya yang lebih khusus ya. Tadi sama Bu Eva sebetulnya udah dibahas cukup banyak. Jadi sebelum kita mengajarkan sholat, sejak awal sebaiknya lain, sebelum kita mengajarkan akhlak dari awal, itu hadirkan Allah dalam setiap kejadian. Tunjukkan bahwa Allah ada dalam setiap kejadian yang mereka lewati. Hadirkan bahwa kebaikan yang mereka terima, kenyamanan yang mereka dapatkan, makanan enak yang mereka dapatkan, tempat tinggal yang nyaman yang mereka punya, itu ada campur tangan Allah di dalamnya. Termasuk langkah pertamanya, sambil mereka kenal, ketika belum bisa berkomunikasi gitu ya, kan kita baru dari kita aja ya bercerita, oh hari ini gitu ya, Allah baik, Bunda dikasih kemudahan nih, ASI-nya jadi lebih berlimpah hari ini, misalnya Bunda jadi makan yang Ibu jadi makan makanan yang lebih enak, terus dan sebetulnya ada satu penelitian menunjukkan bahwa representasi Tuhan pertama kali itu sebetulnya ada di kita sebagai orang tuanya. Jadi ketika kita salah membuat koneksi pada anak-anak kita, boleh jadi membuat representasi Tuhan di mata anak-anak kita pun jadi berbeda gitu. Itu kenapa di 2 tahun pertama itu perlu ada koneksi yang erat, perlu ada ikatan yang aman, ikatan yang nyaman, kitanya harus responsif sama kebutuhan anak. Anak butuh hal tertentu tuh kita aware dan kita penuhi, kita bantu gitu ya di dua tahun pertama, karena yaitu anak kan dalam ketidakberdayaan, orang pertama yang membantu mereka adalah ayah ibunya. Sehingga mereka merepresentasikan sifat-sifat ketuhanan itu dari ayah ibunya. Jadi kalau ayah ibunya abai, ayah ibunya misalnya lebih sering marah-marahnya, kemudian lambat merespon, boleh jadi itu juga yang kita tanamkan tentang representasi Tuhan pada benak anak-anak kita. Jadi hadirkan dulu Allah dalam setiap kejadian, setiap kebaikan, setiap hal apapun dalam keseharian anak-anak kita, supaya dia tahu bahwa ibadah sebetulnya adalah cara kita mencintai Tuhannya gitu, bahwa sholat adalah cara kita patuh pada perintah Tuhannya. Tapi kalau dia belum kenal Tuhan, belum terbiasa dengan cerita-cerita kebesaran, cerita-cerita buku-buku misalnya yang tentang membahas tentang sifat-sifat Allah, itu juga sholatnya tidak terlalu bermakna. Kita kan berharapnya, karena sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang merepresentasikan kepatuhan tanpa henti gitu. Sholat itu kan nonstop sehari 5 kali dan sepanjang usia, dihitung mulai kita balik. Sehingga ketika iman kita naik turun pun, yang biasanya dipengaruhi itu sholat gitu. Itu kenapa perlu ditanamkan dengan hati-hati, perlu ditanamkan dengan perlahan, perlu ditanamkan tidak perlu terburu-buru, tapi hasilnya bisa membuat mereka bertahan taat tanpa henti sepanjang hidupnya. Beda sama ibadah lain kan, ada waktu-waktu tertentunya. Kalau sholat itu betul-betul setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Sehingga mulailah dari menanamkan ini, mulailah di usia dini bacakan buku-buku cerita yang berkaitan sama kebesaran Allah, yang berkaitan sama luar biasa perjuangan Rasul-Rasul Allah, agar mereka terpukau gitu. Pertamanya tuh pukaulah mereka.
Ya, kalau Ustadz Hasan tuh dia menekankan bahwa karena akhlak itu sebenarnya buah dari iman gitu ya. Jadi kalau akhlaknya kurang baik, boleh jadi imannya juga kurang baik. Atau sebaliknya bisa jadi tampak akhlaknya baik walaupun imannya kurang kuat, tetapi itu biasanya rapuh. Jadi mungkin di sekitar kita gitu ya, Bunda pernah temuin yang orang-orang yang wah sholatnya rajin, tapi ternyata misalnya di waktu yang lain senangnya bergosip gitu ya, atau misalnya terkenal sholatnya rajin tapi korupsi misalnya gitu ya, itu kan nggak berkesesuaian ya, karena kita harapkan imannya berkesesuaian sama akhlaknya. Jadi sebelum sampai pada akhlak tadi, sebelum sampai ke takwa, sebelum sampai ke ibadah, pukaulah mereka gitu, beriklanlah, tanamkan dulu iman sama akidahnya. Jadi pukau mereka dulu tentang kebesaran Tuhan, kemahabaikan, kerahmatan Allah gitu. Cinta dulu sebelum mereka bisa, ingin dulu sebelum mahir, mau dulu sebelum mampu. Jadi ketika mereka susah, diajak sholat, jangan-jangan mereka belum ingin. Jangan-jangan mereka belum cinta. Jangan-jangan mereka pun belum tahu sebetulnya rahmat Allah itu seperti apa. Nah, ketika kita evaluasi seperti ini, maka nggak apa-apa, Bun, mundur lagi. Kita mundur lagi, kita bahas lagi, kita bedah lagi cerita-cerita, kita bedah lagi misalnya bagaimana perintah sholat itu turun gitu, kenapa, apa sih keutamaan sholat, pukau lagi mereka. Dan paling penting itu ditanamkan melalui contoh. Walaupun kadang-kadang boleh jadi ada ya Bun ya, kita juga ketemu orang tuanya nggak kurang teladan apa gitu ya, sholatnya rajin sekali gitu ya. Oh bahkan saya juga di satu pengajian sempat dengar gitu ya, ada salah satu ustadz bilang waktu itu anak saya itu susah sekali diajak sholat subuh. Jadi dibangunkan sholat subuh itu susah, sampai udah disiram pakai alarm gitu ya, udah diteriakin, dimarahin, dipukul gitu. Itu pun nggak mempan, sampai satu ketika gitu, akhirnya ayah turun tangan ngajak ngobrol. Dek, apa sih sebenarnya mau ke boleh jadi apa sih, ada nggak ya hutang ayah sama kamu yang belum terpenuhi? Atau ada nggak kamu ingin melakukan apa sih sama ayah gitu yang belum bisa ayah penuhi? Terus anaknya bilang, dulu ayah pernah janji ngajarin aku main sepatu roda, tapi sampai sekarang ayah belum juga ngajarin aku sepatu roda. Lalu ayahnya bilang, oke, kalau gitu mulai besok ayah akan ajarin kamu sepatu roda setelah sholat subuh. Jadi kita akan belajar sepatu roda setelah sholat subuh. Nah dari situ anaknya besoknya nggak harus diteriakin, nggak harus dipasangin alarm, nggak harus dipukul. Sebelum subuh dia bangun, sholat, setelah sholat ya ayo belajar sepatu roda gitu ya, dengan semangat. Ayahnya perlahan gitu ya, ngajarin sepatu roda sampai bisa. Setelah bisa pun ternyata pengalaman menyenangkan bermain sepatu roda setelah sholat subuh bersama ayah itu sangat membekas. Besok-besoknya Ustadz bilang bahwa setelah itu ternyata saya nggak perlu lagi bangunin anak saya untuk sholat subuh, nggak perlu pasang alarm, nggak perlu disiram gitu, dan dia selalu sholat subuh tepat waktu katanya. Jadi
tadi bangun dulu koneksinya ketika kita sudah mencontohkan, tapi kok anak kita belum mengikuti ya, jangan-jangan koneksi kita sudah melemah. Gitu. Bangun lagi koneksinya. Nih, kalau kata-kata kita tidak ada kekuatan, ini jangan-jangan kita nggak konsisten, sehingga anak nggak paham apa sih yang kita harapkan. Karena misalnya untuk sholat, kadang-kadang bunda ngingetin, kadang-kadang udah, misalnya pas bunda capek, bunda nggak mau ngingetin kamu lagi gitu ya. Atau misalnya tadi PR misalnya, kadang-kadang bunda suruh aku ngerjain, kadang-kadang nggak suruh ngerjain misalnya gitu ya, kadang-kadang diingetin, kadang-kadang enggak. Nah, ketika kita tidak konsisten, anak nggak akan paham sebetulnya pesan yang ingin kita sampaikan apa. Jangan-jangan selama ini kita emosional bukan tegas, sehingga anak terluka tapi diam, mereka tidak pernah paham. Jangan-jangan bukan tegas, kita ngomel, kita marah yang emosional. Berbeda, nanti saya akan bahas belakangan ya, apa sih bedanya marah yang emosional sama marah yang... Nah, jangan-jangan tadi kita nggak ada koneksinya, sehingga kita tidak dapat tempat di hatinya, sehingga kasih sayang kita tuh nggak sampai. Padahal kan kita niatkan untuk sayang kok sama mereka, kenapa tanggung jawab ini pengen ditumbuhkan, atau sebaliknya gitu ya. Karena sayang kita, jangan-jangan kalau Bu Eva bilang jangan-jangan sayang karena kita sayang, kita kasihan, malah kasih sayang kita tuh melumpuhkan. Ini puisi ini tuh sering saya bawa-bawa gitu. Ini karya tim di tempat saya, selain di Mutiara Hati juga bekerja di Biro Psikologi Firdaus Amani. Ini sering saya bawa gitu ya. Anakku dengan arus dunia yang begitu cepat, begitu banyak ketergesaan sehingga tidak sempat mengurai rasa, begitu banyak tuntutan yang membuat diri ini lebih banyak menuntut dibandingkan menuntun, bercampur berbagai ketidaktuntasan diri yang tanpa sadar mewarnai pendidikan anak-anak kita. Kadang-kadang pendidikan anak-anak kita diwarnai ketidaktuntasan harapan kita. Nah, tegas bukan galak, mendidik itu bukan emosional. Karena setiap anak itu pada akhirnya akan memiliki perahunya sendiri dan tidak selamanya berada dalam perahu kita. Jadi, mendidik tanggung jawab, mendidik menyelesaikan masalah adalah menyiapkan mereka untuk punya perahunya sendiri nanti. Kalau gitu gimana supaya tidak emosional? Tandanya apa sih ketika kita marah itu marah emosional dan marah yang mendidik? Marah itu harus disampaikan ayah bunda. Ketika kita marah, ketika kita tidak suka dengan apa yang dilakukan anak-anak kita, itu harus disampaikan supaya anak-anak kita paham. Tetapi jangan dalam kondisi emosional. Karena emosional itu biasanya hanya akan menimbulkan luka, bukan pemahaman. Emosional tuh kapan? Ketika marah itu kan emosi yang intensitasnya tinggi sebetulnya. Jadi biasanya kalau kita marah, itu akan misalnya badan kita bergetar, jantung berdegup kencang, muka itu merah gitu ya, rasanya darah juga naik gitu ya ke ubun-ubun. Saat seperti itu tahan marah. Dalam agama kita juga diajarkan ya bahwa orang yang paling kuat itu bukan orang yang mampu bertempur, tetapi orang yang mampu menahan marahnya. Jadi dalam kondisi itu marah harus ditahan karena tidak akan membawa kebaikan. Tapi ketika tadi emosionalnya sudah turun, detak jantung juga sudah normal lagi gitu ya, darah juga mengalirnya sudah normal lagi, kemudian muka juga udah nggak merah, udah nggak keringetan gitu, baru kita panggil anak-anak kita. Nah, sebetulnya bunda tidak suka misalnya ya, kamu tadi membentak bunda atau marah pada bunda dengan nada yang seperti itu.
Bunda tidak suka, Bunda sedih rasanya. Kamu membentak Bunda dengan nada seperti itu. Kalau kamu ada yang nggak suka atau kamu punya keinginan sesuatu, sampaikan pelan-pelan sama Bunda biar Bunda paham. Di situ anak akan paham. Beda sama misalnya kita, kamu ya anak durhaka, misalnya pas lagi kita marah-marah, biasanya nggak sampai. Apa yang tujuan kita ingin mendidik supaya besok-besok dia nggak bicara dengan nada bentak atau kasar lagi, itu nggak akan sampai. Pertama, kita juga harus mengenal diri kita dan mencapai potensi yang optimal. Jadi Bun, sebaiknya Bunda nggak transfer ketidakmampuan ayah Bunda tuh pada harapan-harapan dan tujuan di anak-anak. Contoh kecil apa ya? Misalnya ini, Bunda nggak bisa nih menghafal Al-Quran, jadi Bunda terobsesi supaya anak-anaknya jadi penghafal Al-Quran atau hafiz gitu ya. Nah itu biasanya tidak akan sampai jadi sesuatu yang positif. Ada baiknya, lebih baik sama-sama kalau Bunda ingin anak-anaknya juga jadi penghafal Al-Quran, ya sama-sama belajar, sehingga anak melihat bahwa bundanya juga nggak berhenti belajar gitu ya. Ayah bundanya juga berusaha, sehingga dia lihat dia belajar, kita berproses. Maka kalau misalnya qadarullah anak kita ditakdirkan jadi salah satu penghafal Al-Quran, maka dia pun akan lebih bersemangat dan akan lebih dimudahkan kalau dia lihat kita pun berusaha. Atau misalnya kita dulu misalnya nggak sempat punya, benar-benar sini sih enggak kali ya, atau boleh lah misalnya nggak sempat punya ya karena waktu atau keterbatasan saudara yang banyak, pendidikan yang tinggi, sehingga misalnya terobsesi anak-anaknya harus mendidik tinggi. Itu harus pisahkan ya Bun, antara tadi itu sebetulnya harapan kita atau harapan anak-anak kita, karena biasanya kalau anak-anak yang terkungkung dengan harapan kita, dia tidak akan mencapai potensi dirinya yang optimal. Jadi ada baiknya kalau misalnya sekarang Bunda merasa ada kesempatan untuk mengembangkan potensi diri Bunda, alokasikan waktu, alokasikan dana, alokasikan tenaga dan pikiran untuk mengembangkan diri kita sendiri, supaya kita bisa berkembang bersama anak-anak kita. Dan bangun kelekatan emosi dengan anak dan pasangan, karena biasanya anak-anak juga akan berpikir ketika kita tidak punya hubungan baik dengan pasangan kita, mereka tuh akan cenderung berpikir bahwa ini salah mereka gitu ya. Anak-anak yang ayah bundanya saling menyayangi dan terlihat saling menyayangi akan lebih merasa disayangi oleh ayah bundanya. Kemudian ini juga karena kita juga berharap anak-anak kita bisa mengendalikan emosi, tentu kita pun perlu mengembangkan keterampilan mengendalikan emosi. Nah, ayah bunda, tugas jadi orang tua itu tidak mudah. Rasanya kita sudah berusaha keras pun seringkali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sudah melakukan yang terbaik pun seringkali masih disalahkan, dan tidak jarang juga harus mendengar komentar-komentar yang menyakitkan dari kiri dan kanan. Jadi tugas menjadi orang tua itu tidak mudah. Pengasuhan itu bukan sekedar teknis kok, bukan sekedar teknis dan tata laksana, tapi juga saya memaknai itu sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Ada kurikulum yang yang sedang Allah ajarkan dalam setiap tantangan ayah bunda dalam pengasuhan. Bukan berarti bunda-bunda yang medan juangnya di mengingatkan sholat itu jauh lebih ringan dibandingkan bunda-bunda yang single parent misalnya gitu. Atau misalnya bukan berarti bunda-bunda yang sedang berjuang supaya anaknya bisa makan tepat waktu tanpa diingatkan lebih mudah daripada bunda-bunda yang ingin membangun kebiasaan sholat, tidak gitu ya. Setiap tantangan pengasuhan sebetulnya punya tujuan pengembangan sendiri buat ayah bundanya.
Jadi percaya saja ada kemuliaan kok, ada kemuliaan di dalam peranmu. Semoga Allah melengkapi apa yang kurang dan mengurangi apa yang kelebihan. Ya, semangat bunda-bunda, ayah gitu ya dalam pengasuhan ini, terus berusaha ketika misalnya anak sekarang sedang belajar, ingatkan lagi, arahkan lagi, jangan patah arang karena nanti memang hasilnya belum akan dipetik sekarang. Tapi ketika kita rawat itu terus-menerus, kita tidak sedang membuat perahu kertas, kita tidak sedang membuat rumah Lego yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Kita memang sedang membangun rumah yang sebenarnya. Kita sedang membangun perahu yang sebenarnya. Sehingga memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh alokasi energi yang besar. Sampai sini, bunda-bunda ada yang ingin didiskusikan mungkin? Oke, Umaya ingin bertanya bagaimana anak-anak yang kelihatan kesulitan atau kurang berminat untuk berinteraksi dengan temannya. Arahan yang seperti apa yang bisa kita berikan? Ini harus diidentifikasi dulu ya, Bun. Karena kurang berminat sama kesulitan itu berbeda. Kalau kurang minat, memang minatnya belum ada. Beda sama kalau kesulitan dalam arti minatnya ada, tapi nggak tahu caranya. Gitu. Itu perlu diidentifikasi dulu. Kalau misalnya minatnya belum ada, sebetulnya minat terhadap pada dasarnya setiap kita itu kalau tidak ada hambatan tertentu adalah makhluk sosial yang sebenarnya kita berminat harusnya bisa hidup bersama orang lain, punya keinginan untuk berinteraksi gitu. Kecuali tadi sebetulnya pola interaksi pertama itu sebelum anak berinteraksi sama orang lain, pola interaksi pertama itu adalah dengan ayah bundanya. Boleh jadi dari hal-hal kecil sebetulnya kenapa anak tidak berminat sosial. Misalnya yang sering saya dapati adalah ketika menyusui kita nggak tatap matanya, kita nggak interaksi sama dia gitu ya. Mungkin kita melihat ke arah lain, memikirkan hal lain, itu juga bisa mematikan minat anak untuk berinteraksi sama orang lain karena dia nggak kenal, interaksi pertamanya itu tidak intensif. Atau ada juga nih, saya juga pernah ketemu misalnya karena kakaknya pernah diculik gitu ya, salah dijemput sehingga ibunya punya pengalaman traumatik gitu dengan hal itu. Si anaknya tuh dari kecil, yang adiknya dari kecil itu selalu di brainwash bahwa jangan bicara sama orang asing yang kamu nggak kenal, kamu nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara, sehingga anaknya ketika masuk lingkungan asing memang nggak akan jawab, nggak akan bertanya, nggak akan berinteraksi, dan butuh waktu lama supaya dia, padahal lingkungan itu kalau tidak dimulai kan akan asing terus ya. Baru belakangan si ibu tersadarkan ya. Jadi pertama kalau misalnya ternyata tadi minatnya nggak ada, buat sebisa mungkin libatkan anak tuh di rumah aja dulu, bermain bersama, bahwa kegiatannya itu buatlah setiap kegiatan dia perlu orang lain. Jadi cari kegiatan-kegiatan, jangan dibiarkan main sendiri. Jadi permainan-permainan yang di rumah tuh yang harus ada interaksinya, harus ada interaksi dua arah gitu ya. Misalnya kalau ngegambar jangan ngegambar sendiri, tapi ngegambar berdua misalnya. Kamu gambar ininya, ibu gambar ininya gitu, ayah gambar ininya, atau misalnya main tebak gambar gitu. Jadi mulailah dari interaksi di rumah dulu, bangun kebutuhan untuk ada interaksi timbal balik.
Terus kalau dia belum lama-lama minatnya tumbuh untuk terampil, dibawa ke lingkungan gitu ya. Boleh misalnya Bunda dulu yang ajak teman-teman sekomplek untuk datang dulu ke rumah, atau misalnya terus buatlah permainan yang dia terlibat gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi libatkan dia ke berbagai lingkungan, dan bundanya harus sabar ya Bun. Jangan misalnya itu ada teman, ayo dong gitu ya. Biasanya kan bunda-bunda, ayo tuh main sana. Padahal aku main gimana caranya ya gitu. Jadi harus diajarin, misalnya coba tanya temannya, boleh nggak aku main sama kamu gitu. Terus nanti responnya kita feedback lagi, gimana kalau kamu nanya kayak gitu, respon teman kamu kayak gimana misalnya gitu. Atau boleh jadi misalnya aku punya mainan baru, kamu mau nggak main sama aku misalnya gitu. Jadi diajarkannya konkret ya Bun, jangan misalnya sok atuh main. Nah itu mah terlalu abstrak biasanya buat anak-anak. Main gimana aku tuh caranya, padahal aku belum biasa nih main sama orang lain gitu. Aku mulainya dari mana dan harus kayak gimana tuh diajarin bertahap. Kalau anaknya memang sama sekali nggak punya pengalaman berinteraksi. Tapi kalau misalnya dia pernah terus cuma lama panasnya lama gitu, tinggal lebih sering aja diajak untuk ketemu orang lain, ketemu orang asing, teman sebaya, bawa ke tempat-tempat misalnya yang Bunda juga ketemu orang lain, supaya dia punya pengalaman sosialnya lebih banyak. Bunda Kasih Bu Maya. mic juga loh. Oh Bu Maya, maaf. Itu boleh. tadi saya tanya. Kalau Boleh misalnya, Mama Razan. iya, misalnya gini kan, suka di bawah nih main, ada sore-sore kan suka ada yang main teman-temannya di depan, terus saya bilang main yuk gitu, terus saya ajak Razan dan adiknya gitu, terus ada teman-temannya, terus saya sebetulnya temennya ada juga sih yang suka ngajakin Razan main yuk, terus dia tuh yang oke, kadang cuma gitu doang, nggak jawab, emang irit banget gitu. Terus misalnya main ucing sumput, terus dia yang jadi kucingnya kayak gitu. Nah terus temennya nyumput, dia nggak cari Bu. Jadi kan lama ya, kesel gitu. Dia santai, saya ribut cari temennya, baru dia nyari. Terus kalau misalnya temennya ngeduluin, ya dia santai aja. Kenapa sih mesti harus lari-lari megang si temboknya itu gitu kan? Intinya kan itu ya, kalau bermain ucing sumput, dia tuh memang kayaknya belum ngerti gitu. Saya ajarin itu, kalau misalnya dipegang, kalau kamu nggak cepet-cepet nanti kamu kucing, ya udah nggak apa-apa, dia bersedia sih. Jadi kucing terus gitu ya. Nah, itu satu. Terus main bola, dia main bola, temennya tahu kali ya, dia maksudnya kurang lihai gitu, kurang pandai. Yaudah Razan jadi kiper ya, terus dia jadi kiper, ditinggal pulang Bu. Saya nggak ngerti, pas saya keliling dulu sama adiknya main sepeda, pas saya balik lagi, loh Razan mana? Pulang, kata temennya. Saya tanya, kok Razan Mas pulang, kenapa? Aku capek. Terus temennya gimana main bolanya? Gak apa-apa, kata dia gitu. Jadi saya, ini harus gimana ya gitu, atau mungkin kurang lama, kurang panas, atau karena memang dia kelihatannya sih betahnya di rumah gitu, tapi kan nggak mungkin ya Bu, saya terus-terusan di rumah gitu, takutnya nggak punya teman gitu. Bu Nani senyum-senyum tuh, Bu Nani mau berpendapat kelas gimana Razan? Gimana Bu Nani? Aja yang jawab. Kalau di kelas, alhamdulillah sih ketika ditanya gitu ya, suka mau, atau ya tadi kayak interaksi ke guru, pengen tahu lihat temannya gitu. Ketika misalkan Razan PTM, terus temannya ada di rumah yang online juga, suka penasaran, pengen lihat gitu. Kalau di kelas sih masih mau sama temannya gitu. Suka pengen ke depan gitu ya, interaktif. Pengalamannya aja kali Mbak Bun yang kurang tadi. Terus gimana kalau jadi gini, Bunda kasih kasih juga clue misalnya. Tadi gawangnya kamu tinggal gitu aja. Terus gimana kalau temannya nyari, kamu bilang enggak, misalnya gitu ya. Kamu bilang enggak sama teman. Kalau aku udah capek nih, aku mau pulang gitu. Bilang nggak sama teman misalnya, enggak, terus misalnya dia jawabnya gitu ya, terus udah gitu gimana kalau temennya nyari,
Kalau misalnya sebaliknya kalau misalnya pas main bola nih Rajan tiba-tiba temennya hilang duluan misalnya gitu, kira-kira perasaan Rajan gimana? Lebih ke kayak gitu-gitu aja Bun. Oh iya. Gemesnya gitu ya, ini gitu ya. Disimpan dulu Bun. Boleh jadi Rajannya kan masih belum terampil ya. Mungkin Iya. karena minatnya juga nggak terlalu banyak untuk bersama teman, itu minatnya belum banyak gitu ya. Memang ada anak-anak yang memang kesukaan untuk berkegiatan sendiri lebih besar daripada kesukaan untuk berkegiatan sama orang lain, ada gitu ya. Nah, tinggal kita latih supaya jangan sampai ketidakterampilan dia secara sosial itu mengganggu kehidupan masa depannya gitu kan. Kalau misalnya benar-benar ansos gitu ya, kalau kita sebutnya sosial gitu ya, itu kan jadi nggak mudah ya buat dia. Mungkin boleh jadi kalau misalnya anaknya punya potensi yang kuat di area seni gitu ya, seniman juga memang nggak banyak temennya, nggak banyak gitu ya, temennya sedikit tapi nyaman. Jadi lebih ke itu aja Bun, ditanya misalnya. Terus kalaupun dia nggak apa-apa gitu jadi kucing aja terus gitu, nggak apa-apa, kita tanya aja, emang nggak capek gitu jadi kucing? Oh, kamu lebih senang jadi kucing misalnya gitu ya. Terus nanti kalau satu waktu dia nggak jadi kucing, kita juga tanya, misalnya kita tanya, obrolin aja, receh-receh aja Bun, ada nggak bedanya enakan jadi kucing apa jadi bukan kucing gitu. Jadi ya kayak pengalamannya tuh dimaknakan gitu. Kalau dia sedang interaksi sosial tuh nggak lalu begitu aja, tapi ada pemaknaan supaya jadi peningkatan keterampilan gitu buat Razannya di interaksi berikutnya. Maya. Iya, sama-sama Razan. Ada lagi nggak Bunda yang lain mungkin mau sharing pengalaman, sharing pengetahuan? Mungkin ada yang anak-anaknya juga dulu pernah nggak terlalu gaul, terus sekarang malah terlalu gaul, malah jangan main aja gitu kan. Bunda suka gitu kan. Kalau di rumahnya aja sana main, begitu main aja jangan main aja kalau nggak di rumah aja gitu ya. Itu biasanya Bunda tuh. Boleh nggak? Ada lagi mungkin yang lain? Jadi Bun, kalau kemarin misalnya PR bunda-bunda gimana sih misalnya supaya kalau nyuruh sholat itu nggak pakai ngancam-ngancam, nyuruh sholat itu nggak susah. Nah, kira-kira udah ada rencana belum Bunda? Gimana ya caranya gitu nih ke depannya nih, ngajak sholatnya mau kayak gimana supaya anak sholatnya juga jadi lebih gampang ke depannya gitu ya. Terus misalnya tadi ada hal lain lah, belajar gitu ya, area belajar, area apa. Ada rencana nggak Bun? Setelah hari ini nih, aku bakal A gitu, aku bakal B. Karena biasanya nih, kalau antusiasme itu tanpa kita turunkan jadi rencana yang lebih praktis, biasanya cuma jadi semangat, oh ya aku mau gini misalnya gitu, terus besoknya ya udah nggak diaplikasiin, terus jadinya kita terjebak lagi dalam lingkaran yang sama. Ada nggak misalnya mau latihan nih biar nggak marah-marah, biar nggak pakai ngancam-ngancam, aku mau latihannya gini nih, kalau misalnya ngajak role play dulu mungkin sama suami nih, ya nanti Bunda kalau misalnya mau ngajak si kakak buat sholat tuh mau kayak gini nih caranya, menurut ayah gimana gitu. Role play dulu boleh banget Bun kayak gitu, karena kalau nggak kita turunin jadi rencana praktis, biasanya itu cuma jadi semangat,
lalu menguap, terus masalah kita timbul lagi, kita terjebak dalam lingkaran yang sama lagi. Padahal waktu terus berjalan, usia 10 tahun itu nggak lama lagi. Mau diajak ngobrol anaknya. Diajak ngobrol apa? Budian? Boleh banget loh Budian, misalnya bikin kue kan. Kue bunda enak nggak gitu ya? Gimana kalau tambahin garam lebih banyak 2 sendok, kira-kira rasanya apa ya? Nah, pokoknya obrolan-obrolan receh kayak gitu, yang kayaknya nggak bermakna, sebenarnya itu ningkatin konektivitas kita sama anak-anak. Dan kalau konektivitas kita makin lekat, obrolan kita tuh nggak melulu soal nyuruh gitu. Nah, kamu harus ini, kenapa nggak gini, kenapa tugasnya belum dikumpulin, kenapa gitu ya, kok kamu nggak gini gitu ya. Itu sebetulnya akan lebih gampang buat kita nyuruh mereka gitu. Jadi kalau koneksinya makin kuat, sebenarnya kita cuma ngangguk atau geleng aja, anak akan satu frekuensi gitu sama kita. Kalau sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan obrolan kita yang setitik ini, yang singkat ini bisa bisa menambah tadi. Saya sih harapnya mudah-mudahan bisa menambah sudut pandang baru. Oke, ada waktu khusus playdate gitu. Oke, bersama per anak, sesi bersama salin. Nah, boleh. Biasanya yang saudara tuh untuk mengurangi perang antar saudara, walaupun sebetulnya perang antar saudara itu adalah jalan loh Bun gitu. Biasanya kalau kita ikut campur terlalu banyak dalam perang antar saudara, mereka malah tidak akan saling mengembangkan, yang ada prasangka biasanya, bunda mah lebih sayang sama si kakak, bunda mah lebih sayang sama si adik gitu. Tapi kalau kita biarkan gitu ya, kasih kesempatan mereka untuk melakukan perang saudara, ada waktu-waktu sebenarnya mereka malah jadi makin sayang, makin erat, makin terikat satu sama lain gitu. Walaupun di rumah perang biasanya kalau ada adiknya atau kakaknya ada yang ganggu, sebenarnya saudara mereka yang akan maju lebih dulu. Nah, jadi playdate buat anaknya yang lebih dari satu playdate dengan anak per anak itu juga membuat mereka merasa dicintai, tetap merasa dihargai walaupun mereka punya saudara yang lain. Apalagi anak yang pertama adiknya banyak gitu ya. Biasanya itu juga mereka perlu punya hak untuk playdate. Mengingatkan sholat di awal waktu, mungkin sholat berjamaah, betul. Oh ya, saya juga diingetin Abah Ihsan. Sebetulnya katanya sebelum akil balik, anak-anak itu tidak dibiarkan sholat sendiri karena mereka belum mampu. Jadi belum mampu bertanggung jawab atas tindakannya, maka sholatnya harus disertai, harus didampingi, harus ditemani sampai mereka balik. Jadi tadi berjamaah itu juga jadi diajak kan kalau berjamaah, suasana kan yang dibawa. Itu kenapa misalnya kalau di sekolah anak-anak lebih mau sholatnya karena ya itu suasananya bareng-bareng, temennya juga sholat sama-sama gitu ya. Ada seremoni, ada ritual kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, lebih banyak cerita ke anak menjadikan sholat bukan hanya sekedar kewajiban ya. Hebat, Mam Fani. Terus dikasih motivasi, misalnya setiap sholat dapat 1.000, tapi kalau lama-lama keterusan gimana ya Bu? Ya. Nah ini nih, sebenarnya pada kebiasaan baik, saya tidak menyarankan hadiah yang berkaitan sama material. Karena ini adalah kebiasaan baik sebetulnya, kebutuhan mereka. Jadi kalau kita
lekatkan kebiasaan baik, tanggung jawab pribadi dengan hadiah yang bentuknya material, biasanya persepsinya akan beralih dari tanggung jawab malah jadi mengejar hadiah. Jadi mungkin tadi lebih baik misalnya diajak sholat tuh kenapa sholat berjamaah yuk gitu ya, di misalnya dibikin, kalau anak perempuan mukenanya lucu-lucu gitu ya, sejadahnya lucu-lucu, ada namanya, dibikin pribadi ada selebrasi kayak gitu tuh, itu bagus banget gitu. Dan kalaupun mau menghargai dengan material, jangan dibilang di awal, acak aja. Kalau kita lihat misalnya sudah terbentuk nih, kita mau apresiasi selama sebulan penuh anak kita sholat 5 waktu tuh nggak susah gitu disuruhnya. Jadi boleh nih kayak gini misalnya, tahu nggak kakak, dede, bunda tiba-tiba dapat rejeki loh, nggak disangka-sangka, sehingga bunda bisa beliin kamu tuh mainan yang kamu mau lebih cepet. Kayaknya karena teteh sama kakak tuh sebulan ini bunda perhatiin sholatnya rajin, nggak harus bunda marah-marahin. Nah itu boleh. Kenapa? Karena kita bilang bahwa tadi kita kaitin bahwa Allah senang, Allah memberi rahmat, Allah baik gitu ya, memberi rahmat, memberi hadiah buat mereka karena mereka sudah sebulan penuh tuh sholatnya nggak susah gitu. Nah itu boleh gitu. Tapi jangan di depan. Kalau di depan nanti tadi itu ya, mereka sholat karena mengejar hadiah. Karena mungkin waktu juga ya, Mama Digo. Pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Ya, lumayan kita tutup aja ya. Sebelumnya foto dulu ya, Mam ya. Oh iya, boleh. Ya. Videonya boleh dibuka, bunda-bunda semuanya. Tadinya mau candid, cuman sebagian besar ditutup videonya, jadi belum difoto. Ya. Belum. Ya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Sudah, Mam? Ya. Sudah, mangga Mami ya. Ya, Bu Nur. Alhamdulillah, Masya Allah, bunda-bunda ya, materinya daging semua ini. Mungkin kurang lama kayaknya ya waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maya sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada siang hari ini. Semoga bisa diterapkan dan bisa memberikan pencerahan buat kita untuk lebih memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anak-anak serta komunikasi yang tepat agar anak-anak bisa lebih mengembangkan tanggung jawabnya serta bisa mengolah juga emosi yang ada di dirinya. Mungkin kita tutup saja acara planning pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lalu istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih kepada bunda-bunda semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti parenting pada siang hari ini. Saya selaku host atau moderator meminta maaf jika ada tutur kata dalam kegiatan siang hari ini ada kesalahan atau sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah khair Bu Maya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Guru, Bunda-bunda. Sama-sama. Sama-sama, Mam. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, saya N ya, Mam ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.